Kadzalika nufassirul ayati liqaumin ya'qilun. Bagi wong sing ya wis akhire Musa sinten Firaun tak balane krasa nak pangeran iku. Napa? Mboten Firaun. Mergo nak pangerane Firaun terlambat datang. Mergo babae berarti tanpa pangeran iku jenenge cerdas. Rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Ya sama seperti Nabi Ibrahim. Pangeranmu sapa jare Namrud? Pangeranku sing uripno sing matekno. Jare Namrud penjara loro, sisi tok ditekek, sisi tok dibarno. Lho aku mateni ya iso, Him. Uripno ya iso lagi jek urip. Ya kan kowe ra iso nerangno wong sableng. Ini ndak menghidupi ngembarno kan gak iso wong sableng ngono kok. Akhirnya enggak ganti debat ae, ganti pasal. Pangeranku sing jalanno srengenge dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan, sekali-kali ke barat ke timur. Kan gak iso fabrital tadi. Jadi debat itu gak usah kowe ngomong tahkik-tahkikan, tapi yang penting ku nak kira-kira mandi yo genti ojo kok. Ndak seperti itu maksud saya. Maksud saya piye wong sableng kok maksud-maksudan. Pokoknya genti alat debat ngono ae. Kayak Nabi Musa tadi ketika mensifati Allah Tuhannya langit dan bumi kan Firaun enggak mau kalah. Karena dia merasa yang menuhani langit dan terus digenti. Kalau gitu yang menuhani mbah-mbah kamu, nenek moyang kamu. Wah semuanya itu orang mesti mikir kalau Fir'aun Tuhan berarti nggak ada generasi sebelum Fir'aun. Lagi kalau Fir'aun Tuhan harusnya kan nggak ada orang atau manusia atau generasi sebelum Fir'aun karena semua makhluk menunggu adanya tuh. Nah Tuhannya wis terlambat gini. Lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Ya, itu akhirnya hadirin sadar kalau Fir'aun itu tidak Tuhan. Semenjak itu banyak yang mengkhianati Fir'aun. Itu disebut waqala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumun apa? Iman. Nah, ini orang-orang yang akhirnya mengkhianati siapa? Fir'aun. Ketika ada rapat untuk membunuh Musa dan Musa masih di Mesir, yang ikut rapat membocorkan ke Musa. Disebut wajah arojulum min aqsal madinati napa? Yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulu ka fakhrus inni laka minan nasih. Jadi apa? Berdebat karena dia sudah apa? Iman, makanya ketika ada rapat membunuh Musa, orang-orang yang ikut rapat tadi pagi sudah membocorkan ke siapa? Musa. Barokahnya apa? Karena sudah iman. Kenapa iman? Karena dia menyaksikan perdebatan Musa dan Fir'aun. Dan secara skor Fir'aun itu gak levelnya. Ini yang diyakini ahlul ilm. Dan itu yang ada di Quran. Tapi orang Islam itu roto-roto seneng sing rondo, sing seru. Sehingga sing diceritakan menangi Musa itu pas adu kedija, ya itu sing innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya ono Qur'ane, tapi sakjane iku tanpa iku pun wis men. Tapi berhubung Allah pirsa sebagian umatku senengnya seru-seruan. Akhirnya dituruti juga sing model seru-seruan. Tapi ajane ahlul ilm gak butuh itu. Paham napa? Gak butuh sing seru niku. Mergo wis bener. Fa'akim mongko jumeneng sira ya Muhammad wa Muhammad. Fa'akim mongko ndako sira ya Muhammad wa Muhammad wajah kang wajah sira. Nidine kedhe agama Hanifan Khalid cek mailan tegese ingkang condong ilahi maring ad-dinil khalis. Akhlis tegese murnekno sira dinaka ing agama sira. Terus lillahi krana Allah sarasan anta sira wa manan wong tabi akang adat sapa man kaya sira. Agama iku apa fitrah Allah iku fitrah Allah khilqatahu tegese penciptaane Allah alatika. Fatara kamu sedawe sapa Allah taala anasa yang muso ale ing atase fitrah. Wa ya te fitratun nas ya dinuhu berarti fitratullah mana fitratullah linnas atau fitratun nas di fitratillah ya sami. Iku dinuhu iku agamane Allah ilzamu tegese netepono sira ing fitratullah. La tabdila ora ana pencipta, ora ana penggantian kumujud di khalqillah kedue aturane pangeran mangane ciptaane pangeran aturane pangeran dinihi tegese krana agamane pangeran. Ela tubadilu tegese aja geman genti sira ku ing dik. Atus nyata nggih hujah Kanjeng Nabi Malik kula contohno nggih. Orang kalau perang itu kan takut mati. Yang namanya perang itu kan potensinya mati. Itu dulu sahabat-sahabat itu kemudian ada syair itu terkenal sekali. Itu begini kalau motivasi perang sebut ini. Wa malam yamut bisayfi mata bi wirihi ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Kalau ngapal syair itu bapak riyen sering mau syair.
Meskipun itu syair yang sudah dimodifikasi dari dawuh-dawuh Nabi, karena Nabi tidak mau ngendikan apa? Syair. Apa tadi saya pertama ngendikan apa? Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi. Orang yang enggak mati dengan pedang, toh nanti tetap mati dengan yang lainnya. Wa malam yamut bisayfi toh mesti mata. Kan orang enggak ikut perang kan takut mati. Okay. Orang enggak ikut perang itu kan karena takut mati. Lalu mati sendiri bisa dihindari enggak? Kan enggak bisa. Paham ya? Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi. Orang yang enggak mati karena pedang mati dengan cara yang lain atau dengan sebab yang lain. Mu'ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Mungkin penyebab mati itu banyak, tapi tetap saja mati. Itu dulu bahkan perang yang menakutkan saja itu kekuatan argumentasi menjadikan orang itu ya biasa saja perang dulu zaman siapa sahabat. Ketika misalnya Nabi menyontohkan begini, ini bukti bahwa Nabi itu hujjatullah al-balighah. Saya punya kitab namanya Hujjatullah al-Balighah. Di situ ada argumentasi para nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saya punya kitab banyak, ada Hujjatullah al-Balighah, ada Hujjatullah al-alamin. Kebetulan saya sering baca dan paham. Mesti ora paham-pahaman, ya paham tenan. Ini bukan karena sombong ya. Wong ngomong kayak kula penting, sing hasud ben nyaingi, sing jadi seru. Coba hasud terus beremong tok ora gelem menapa. Nyaingi. Sing seneng tambah percaya. Ketika Nabi ngendikan al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Logika iba manusia akan mengatakan ya Rasulullah hada al-qatil fama balul maktul. Oke, kalau yang membunuh di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu yang terbunuh dosanya apa? Dia akan korban, ngapain tetap di neraka? Ini dalam konteks orang duel ya, orang duel. Dia orang apa? Duel. Nabi jawabannya tadi kan pertanyaan hanya berdasar iba. Oke, kalau yang mati di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Jawabnya Nabi enak. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebetulnya mentalnya juga pembunuh, cuma nasibnya sial saja dia terbunuh. Dalam konteks orang duel itu kan sama-sama mentalnya qatil ya enggak? Orang duel itu semua mentalnya qatil apa maktul? Qatil, pembunuh semua, cuma nasibnya dia maktul. Berarti maktul itu status sejati apa status enggak? Maktul itu nasib. Statusnya dia tetap qatil. Itu hebatnya Rasulullah. Ya saya ulang lagi, ada orang duel sama-sama bawa pedang. Fal qatil wal maktul finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh di duel loh ya sarannya ya, jangan tidur terus dibunuh. Misalnya Ruhin turu tak sebelah, maktul ini. Tapi kalau dia duel terus dia mati, dia mentalnya qatil, nasibnya maktul. Dia mentalnya pembunuh tapi nasibnya terbunuh. Makanya dia tetap di neraka karena hakikat mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya terbunuh. Paham ya? Makanya menurut saya, aku ora perlu saatnya tokoh-tokoh politik sing kalah atau ragu. Mentalnya mengalahkan dia, nasibnya kalah. Jadi gak perlu gue ibah, dia mentalnya juga ingin mengalahkan itu. Cuma nasibnya kalah. Mana kalau nunggu ya kadang ya saatnya dia cilik, nah hasud ya saatnya. Kadang-kadang mentalnya kompetisi. Cuma nasibnya kalah. Tapi gue gedingi keliru, kan kompetisi dalam kesalehan. Bedanya kan itu. Tapi nak mereka hasud harus kamu luruskan. Sami bah, ambisine sami, cuma nasibnya mriku. Nah hasudnya kena-menan deleng. Bagi pulau ini bukan saya korbannya. Saya kenapa harus nerangkan ini? Karena korbannya itu guru saya, kadang guru. Saya tuh masih ingat zaman Mbak Sa'al, zaman Mbak Mun, Cek Kerso ngendikan banyak. Yos keji, lek beki gede tuh hasud, malah lor, duwe randuwe bener gak duwe. Kayak aku ya kayak gede, bomora bener untung jadi kayak gede. Dewe bahasa hal itu tadi. Ya karena tadi ya kadang-kadang itu setelah kayak gede bawa mobil terus pidato, ya bisa berjuang. Aku melaku. Ya babu runcing berjuang melaku. Orang kayak kayak saya kena pak mobil. Gila kayak disela cara menangi di mobil dengan pak mobil disek kena pak mobil. Sopo, mau tiga kasut mbak kiai sing pak mobil itu ceritanya tuh kiai zaman dhisik. Nak melaku ke mondok ke berjuang yang melaku 10 kilo gak go mobil, mau sanggup ke arah. Kenapa kayak kiai saiki go mobil marungnya ning go kasut, bang kasut itu go alat.
Kulo bolak-balik do mengiki cilik. Makanya ini kan masalah. Nah, cara kulo nggih nate kiai cilik, saiki lah kulo nggih rasa cilik. Hasud itu pokoke penyakit elek. Dia rasa hasud. Wis biasa wae nek ana kiai gede alhamdulillah ana sing gede. Nek ana sing cilik ya alhamdulillah ana sing cilik. Wong cilik ya fil jannah gede gitu kok. Ya, tapi gara-gara wae. Nek kulo suwun nggih pokoke nek cilik aja hasud, nek gede aja sombong. Nek cilik ora usah diperengi sombong, wis ora iso sombong kan. Wong diutang wis ora iso sombong. Singgung ora iso. Ya gede aja kon tawadhu, angel kan lagi gede kok kongkon. Tadi yang dihitung Allah itu mental. Mentalnya itu apa? Mentalnya mengalahkan. Meskipun dia kecil, kalau mentalnya mengalahkan ya dihitung al-bukhlib, orang yang ingin menang sendiri. Karena tadi saat kiai cilik ngerasani kiai gede, mentalnya dia itu kan menjatuhkan orang lain. Berarti mentalnya dia itu menjatuhkan. Enggak betul. Tapi kamu tidak usah benci, cuma kita ingatkan supaya kita ini enak semua. Coba pepet cilik terus ngasuti sing gede. Jadi wong mesti gawe sing gede. Wis mesti. Soal ini dunia Quran, wong gede Allah gede gede barwani. Kalau ini dunia kitab, wong gede bangun bahasa. Orang akhirnya harus menerima. Aku kersane pangeran mau apa? Terus ngono pangeran tiap angkatan zaman Imam Syafi'i gitu. Orang gawe Imam Syafi'i gede. Imam Syafi'i wongnya gaya kan buatan kados kula. Ku gaya nepal Imam Syafi'i, tapi wong soleh. Itu orang-orang yang sowan beliau karena kalah debat. Itu aslinya mau kalah, tetap kepengen debat. Bar gremeng. Wah, kayak Ane Syafi'i jero saiki kan. Awas kapan tak jotos. Ini bahasa aslinya. Wong Arab kan wong Mesir kan dia hidup di Mesir Imam Syafi'i setelah debat. Itu bahasanya mau jotos. Kulo roh sak jeneng-jenenge rong, kulo sering maca tarikh. Ya tak terangno ora paham, bar ya lali. Walhasil tapi pas debat itu dia kalah. Terus si orang tadi ini gelala pas ngeremeng ketemu murid Imam Syafi'i, lapor ke Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi tak tunduk sama Anda, dia tuh protes. Muni ya yo mau ngarepe jenengan. Jadi Imam Syafi'i lucu. Berarti aku hebat. Aku karismatik. Wong sing gedenge ning arepku rawani. Jadi Imam Syafi'i nak dirasani wong seneng. Berarti aku wibawa, nak ning arepku rawani. Iku Imam Syafi'i. Jadi dia pikirannya positif. Ya mestinya diceritani dirasani wong kan gedeng. Imam Syafi'i seneng. Nanti ngerasani berarti di depannya enggak. Berarti aku wibawa. Butine ning arepku rawani. Wanine ning wuri. Berarti aku wibawa. Itu Imam Syafi'i gak tahu. Wah munafik ning arepku nyucuk jebule ning gune rendah. Berarti aku wibawa. Imam Syafi'i wong lucu. Justru cara berpikir dene unik. Masyhur. Akhirnya dene gawe syair kula apal syair. An-nasu syauq, manusia itu kayak bunga mawar. Ya, manusia itu kayak bunga mawar, itu masyhur. Bunga mawar itu adalah lainun itu lemas, idza naduru kalau hanya mereka melihat. Tapi kasar kalau mereka pegang. Jadi manusia itu delok ado, yang ora asik. Wong marung, misalnya wong beduan delok ado di jagungan, ketemu tanggane takok, kan asik delok ado. Tapi dia rasa akrab. Jebule asik guya-guyu ngrasani tanggane. Tapi delok ado, cek Islami ini saling senyum itu ibadah. Bareng kok rungokno jebule senyume iku ngrasani tanggane. Mulane jare Imam Syafi'i, wong delok ado. Kok ngaji tafsir Jalalain, delok ado kan apik. Ngaji maknani. Ora usah parak-parak. Kenapa saged ngaji? Imam nuwang nganggur. Ora ditakoki, sok kok ngaji yo. Ngaji sedelok waduh. Masyhur syair Imam Syafi'i itu manusia itu kayak bunga mawar. Jadi nambut delok waduh iku indah nek mbok cekel iku. Kasar ono iki. Manusa yo ngoten. Mane pacaran ku asik, ora rasane. Ora rasane. Daerah lagi ayam lane kula kiai lah ora seneng daerah aku. Kowe lah yo ora kuat aku yo ora kuat. Daerah aku siap. Turu ini gue cari soal, paham gitu, cuma wong ngaji ilmu akhwal, ya itu sudah trennya manusia seperti